tentang budaya kerja nih Mbak, budaya kerja Jepang itu Hmm. kan kalau apa ya, merekanya orangnya strict lah, yang detail, yang benar-benar tepat waktu lah gitu kan. Itu kira-kira budaya kerja di tempat Mbak bagaimana dan juga gimana cara Mbak beradaptasi dengan budaya kerja tersebut Mbak? Aku sih yang agak shock itu, yang agak beda itu bukan shock sih, udah kebayang, cuman ternyata tuh di aslinya emang gitu banget tuh soal hierarki ya gitu. Jadi apa namanya, senpai ke bos gitu kan, antara senpai ke bos, kayak kenapa nggak bisa langsung aja sih, kenapa harus melewati senpai dulu, ngomongin bos dulu, kayak ribet banget di sini tuh kayak gitu. Nggak ada yang apa ya, yang kayak kok gini banget sih gitu. Kayak misalnya kayak jam lembur gitu ya, jam lembur kan suka banyak gitu ya kalau di tempat-tempat lain gitu. Kalau di kantor aku sih alhamdulillah tergantung bos sebenarnya sih ya. Soalnya kalau di bos yang lain ada yang suka banget lembur gitu sampai sebulan 80 jam, 100 jam gitu tuh kayak normal gitu kan ya. Waduh. Tapi di tempat aku sih alhamdulillah bosnya nggak tipe bos yang nggak suka lembur malah. Mmm. Dia sukanya pagi-pagi, jadi lebih kerja pagi, terus pulang tepat waktu gitu. Oh, jadi kalau untuk secara garis besar, budaya Jepang itu kita secara individu juga bisa ngikutin ya, Mbak, mudah ngikutin ya? Bisa sih Oh, Mbak, iya. nggak terlalu gimana-gimana banget sih, cuma itu doang. Cuma ya hierarki itu ya, dan nggak Heeh. semua hal bisa kita ungkapkan gitu. Iya. Paling karena harus tahu tempat, harus melihat kondisi dan ngomong ke siapa itu harus tahu gitu kan ya. Berarti nanti kalau misalnya Mbak melapor ke atasan itu lewat senpai dulu? Tergantung dapetnya dari senpai, aku senpai dulu, senpai baru ke bos gitu. Kalau ke grup sih mungkin lebih fleksibel ya. Dalam Mmm. yang lingkungan kecil, tapi kalau kayak ke atasnya lagi loh, kayak dari Ah, bos kan ada yang bos yang atasnya itu tuh banyak banget, yang kayak satu keputusan itu tuh lama banget gitu loh, kayak aduh kenapa sih lama banget. kira-kira kalau menurut Mbak nih, kenapa sih perusahaan Jepang, yang dalam hal ini perusahaan Shimizu, mau merekrut orang asing? Misalnya merekrut Mbak atau juga merekrut teman-teman Mbak yang orang asing lain. Kira-kira apa sih harapan perusahaan terhadap dengan merekrut orang asing itu? Kayaknya mereka tuh ngikut aku karena Shimizu ini ada juga di Indonesia kan cabangnya, jadi kan ada juga di luar negeri, ada di Indonesia juga salah satunya. Tahu budaya kerja di Honsha kayak gimana, di Jepang kayak gimana, budaya kerja Shimizu yang asli yang dari Jepang gimana, dan tapi tahu juga tentang lokal, tentang Indonesia. Jadi mereka mungkin harapannya ya karena udah tahu semuanya kan lebih bisa mengembangkan atau mungkin ya mendevelop kerjaan dengan lebih baik gitu. Kan biasanya kan orang Jepang yang jadi expat ke Indonesia gitu kan, mereka kan udah nggak tahu budaya lokal, nggak tahu bahasa lokal juga, jadi tetap harus butuh orang yang di lokal itu buat apa namanya, nemenin gitu kan. Soalnya aku dari awal udah dibilangin sih soal itu, kayak udah Oh, diproyeksikan nanti someday entah kapan itu. oh, Jadi dari setelah udah tahu semua budaya kerja di Jepang, di Honsha kayak apa, Shimizu kayak apa, nantinya ke Indonesia atau ke Singapura sih dibilangin. Kalau perusahaan besar tuh kayaknya mereka udah proyek sampai 10 tahun ke depan gitu loh. Sekarang menikmati dulu, karena aku di sini masih bisa belajar gitu kan, selama masih bisa belajar aku ikutin aja dulu maunya gimana gitu. Tapi aku belum ada rencana sih misalnya kayak mau pulang ke Indonesia tahun segini belum ada. Jadi saya ikutin dulu aja flow-nya kayak gimana gitu. terus Mbak, apa sih Mbak suka dukanya kerja di Jepang Mbak? Secara keseluruhan. Karena kan di sini ya nyaman lah ya, nyaman, aman gitu. Banyak banget hal baru yang mind blowing banget, yang kayak wah gitu sih, soal teknologi, soal kayak macam-macam ya kerjaan gitu, kayak wah ini baru di Jepang kayak baru nih gitu kan, kayak Indonesia kan belum ada yang kayak gini nih gitu. Itu banyak banget, jadi kayak bisa belajar banyak banget sih di sini kalau buat aku ya pribadi, itu sukanya gitu. Dukanya sendirian kali ya, kayak ngerasa sendirian gitu ya di kantor, nggak ada orang muslim lainnya, cuma sendirian.
Cewek sendirian, orang Indonesia sendirian juga, sepi, dari jauh dari orang tua, dari keluarga gitu. Mbak, terakhir nih Mbak, ini kan yang nonton video kita ini banyak yang maksudnya pengen kerja di Jepang nih, tapi nggak tahu caranya atau juga nggak tahu bahasanya atau pokoknya struggle banget lah gitu. Gimana ya caranya supaya bisa ke Jepang gitu? Terus juga udah kerja di Jepang tapi misalnya nggak bisa beradaptasi, misalnya kan banyak lah trouble seperti itu gitu. Kira-kira Mbak Tika ada message nggak nih untuk audiens kita hari ini yang nonton video ini tentang kerja di Jepang? Buat di Indonesia, sekarang Indonesia pengen buat kerja di Jepang, itu sebenarnya caranya udah banyak banget ya sekarang ya gitu. Jadi nggak yang melulu kayak aku yang kuliah di Jepang terus lanjut kerja di Jepang, tapi juga sekarang udah kebuka banget sih yang dari Indonesia langsung ke Jepang gitu. Itu tuh sebenarnya kita aja sebenarnya pengen, kalau kita punya kemauan itu tuh banyak banget caranya gitu ya. Pertama bisa kayak cari sendiri lewat kayak career diversity juga salah satunya. Ya atau enggak banyak kan yang kayak day job kayak gitu-gitu kan, itu banyak ya yang merekrut dari Indonesia langsung gitu. Apalagi sih yang kayak LinkedIn gitu-gitu ya, itu tuh banyak banget temen aku juga yang kayak gitu yang daftar lewat situ gitu. Sekarang udah banyak sih yang kayak English base, jadi yang nggak bisa bahasa Jepang juga tuh mereka udah bisa gitu. Cuman memang basic Japanese tuh wajib sih kalau di sini ya gitu. Kayaknya susah hidup kalau nggak ada basic Japanese. Jadi emang harus ada niatan, pertama niatan yang kuat banget. Kenapa mau ke Jepang gitu sih? Apa karena pengen uangnya? Apa karena pengen pengalamannya gitu? Apakah karena apa gitu? Itu tuh bisa jadi patokan banget. Ya di sini uang mungkin lebih banyak daripada Indonesia ya gitu kan. Tapi biaya hidupnya juga mahal. Iya, juga lebih tinggi gitu. Itu emang harus pintar-pintar banget cari perusahaan yang benar gitu. Atau enggak yang kedua niatan misalnya ya udah yang penting ke Jepang aja gitu, kerja apa aja oke lah. Itu harus hati-hati karena cuma pengen keinginan aja jadi Jepang, cuman nggak melihat gitu loh apa background perusahaannya seperti apa, kerjaannya asal aja yang penting ikut-ikutan gitu loh. Itu harus penting banget buat dicek gitu, kontraknya gajinya berapa, potongannya berapa gitu, dan cukup nggak buat dia hidup di sini. Itu penting banget soalnya banyak banget yang terjebak di situ. Kalau misalnya pengen sesuatu gitu ya, kalau misalnya kita tinggal kita pengen beradaptasi di satu tempat, itu tuh kita harusnya dua arah gitu. Jadi dari kita juga, misalnya kita harus bisa yakin mau apa gitu kan. Misalnya kayak aku Islam, aku Muslim gitu, aku punya hal-hal yang nggak bisa aku kompromikan kan, A, B, C, D, itu nggak bisa kayak soal jilbab, salat, itu nggak bisa ada komprominya gitu, udah harus tetap, itu harus aku jaga gitu. Jangan lemah di situ gitu, pertama itu. Aku sebagai identitas aku sebagai orang Indonesia dan orang Muslim itu harus benar-benar ditegaskan. Nah yang kedua, tapi tetap mendengarkan juga dari pihak keduanya gitu kan, pihak kantor yang di situ. Nah di situ kita harus mikir di situ menstrategikan gimana cara mencari jalan tengahnya gitu. Jadi misalnya kita pengen A, kita pengen B, nah itu bisa kita cari jalan tengahnya seperti itu gitu. Untuk saling memahami satu sama lain perbedaan gitu ya, itu saling mengerti di dua arah gitu. Aku bilang A, dia bilang B, kita cari jalan tengahnya seperti apa gitu. Misalnya kayak budaya nomikai kan di Jepang itu budaya minum-minum ya, gitu kan. Nah tapi kita lihat juga kan kita sendiri kan kayak apa gitu. Misalnya kita nggak bisa minum makanan yang sembarangan gitu kan, harus dicek banget gitu kan, harus makanan yang halal. Nah di situ cari cara. Aku bukan tipe, ada kan beberapa orang tipenya yaudahlah nggak usah ikutan karena emang bukan budaya kita. Ada juga tipe yang yaudahlah ikutin aja mereka, aku harus beradaptasi dengan mereka kan, jadi mereka mau kemana aja aku ikutan aja lah gitu. Tapi aku pengennya di antara tengah-tengah gitu, aku harus makanan yang halal tapi nggak mau juga nggak ikutan gitu. Nah disitu aku kayak ya berusaha kan, emang ada usahanya plusnya buat ngomong. Aku bilang kan aku cuma bisa makan ini gitu, dan aku maunya di tempat halal gitu. Kalau nggak ada sertifikatnya ya yang aku nggak mau gitu kan. Jadi kayak sebisa mungkin pilihan pertama adalah cari restoran halal. Kalau nggak bisa, kedua baru aku bilang tuh ke tempatnya apakah bisa menyediakan yang tanpa alkohol, tanpa mirian, terus dipisah misalnya kayak semuanya gitu. Kalau nggak bisa juga baru kayak makan salad aja atau minum jus, tapi yang penting aku ikutan gitu. Nah di situ kan kesempatan buat ngobrol kan, kalau mereka itu ya buat mengenal lagi budaya Indonesia, budaya Islam. Di situ kayak aku masih menggunakan kesempatan itu buat berkomunikasi lebih dalam sih gitu. Jadinya sekarang sih ya alhamdulillah, karena emang tipenya juga aku yang pengennya ya juga
ikutan mereka, jadinya ya lumayan deket gitu, kayak udah nyaman sih gitu sekarang kayak gitu. Dengan usaha sih itu ya. Jadi Mbak Tika, makasih banget waktunya hari ini, makasih banget udah sharing-sharing ke kita. Mudah-mudahan ceritanya Mbak Tika ini bisa jadi inspirasi nih buat teman-teman yang nonton video ini.